Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022. Kembali kita ketemu dengan saya di channel Sang Tutor. Pembahasan soal-soal tes potensi skolastik, bocoran soal TPS tahun 2022. Nah, teman-teman, pada video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang soal penalaran kuantitatif ya. Ada soal asli 4 nomor ya. Bentuk soal ini yang biasanya tiap tahun muncul di ujian UTBK, yaitu di tes potensi skolastik. Ya, tepatnya adalah mengenai perbandingan kuantitatif yang melibatkan logaritma. Ya, teman-teman, materi ini yang merupakan materi logaritma ya yang diujikan juga untuk sosum maupun saintek. Nah, teman-teman, ya, ini merupakan pembahasan yang kesekian-kalinya yang sudah part ke-17. Ya, teman-teman bisa lihat selengkapnya di playlist yang ini teman-teman yang di atas ya. Klik ini nanti akan diarahkan menuju playlist semuanya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum saya membahaskan soal, selalu saya memberikan cuplikan soalnya agar kalian bisa menyimak atau mungkin membahas dulu. Nanti di setelahnya akan saya bahaskan. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama silakan saksikan, silakan perhatikan dan bahas dulu cuplikan soalnya teman-teman seperti yang lewat berikut ini. Nah, baik. Itu tadi 4 nomor soal asli tahun lalu ya tentang logaritma membandingkan dua variabel. Nah, pasti juga kemungkinan besar akan masuk juga di ujian UTBK tahun 2022. Nah, sebelum saya membahas soal tadi yang 4 nomor, kita bahas dulu teman-teman definisi dan sifat-sifat logaritma. Ini materi kelas 10. Jadi walaupun kalian anak sosum ya, wajib tahu kenapa, karena masuk juga di tes potensi skolastik. Jadi TPS teman-teman ada diujikan kelompok saintek maupun sosum. Kita lihat bagaimanakah definisi logaritma ya. Saya mau membuat sebuah gambaran ya. Misalkan saya tuliskan bahwasanya 2 pangkat 3 itu kan sudah jelas ya sama dengan 8 ya. Ini teman-teman, jika kalian rubah dalam bentuk logaritma ya, maka seperti ini bentuknya kira-kira. Ya, 2 ya logaritma 8 itu sama dengan 3. Itu yang pertama teman-teman. Artinya perpangkatan itu adalah kebalikan dari logaritma. Nah, artinya kalau kita rubah ya dalam bentuk umum ya, berarti gini. Kalau A pangkat B sama dengan C, itu dalam bentuk logaritmanya teman-teman adalah gini. A logaritma C itu sama dengan B, teman-teman. Nah, ya gitu. Saya mau ambil contoh, teman-teman. Oke, contoh. Kalau 2 log 8 sama dengan 3, itu kenapa? Karena 2 pangkat 3 8. Contoh lagi, ya, contoh lain. Misalkan saya ambil ya, 2 logaritma 16. Jawabannya sama dengan 4. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Contoh lagi, teman-teman. Misalkan di sini 3 logaritma 9, jawabannya apa? Sama dengan 2. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Itulah kunci atau dasar-dasar dari logaritma. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifatnya ya yang digunakan nanti di dalam mengerjakan soal. Sifat yang pertama ya, sifat pertama yang teman-teman ingat ya. Oke. Yang pertama adalah bahwasanya kalau A logaritma B pangkat M itu sama dengan ya M dikali dengan A log B.
Nah, ini yang nanti dipakai di soal sebentar. Yang kedua teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah kalau gini, A pangkat N. Nah, logaritma B pangkat M itu sama dengan gini, M per N dikali dengan A logaritma B. Oke. Contoh lain teman-teman, misalkan saya mau ambil sifat yang lain, misalkan gini, saya kasih sifat A logaritma B dikali dengan B logaritma C itu sama dengan B-nya hilang teman-teman, tinggal ini saja ya, A logaritma C. Oke, lagi ya, yang keempat, misalkan saya mau ambil ini ya, A logaritma B itu sama dengan 1 per ya B logaritma A. Nah, dan masih banyak lagi teman-teman, tapi saya membahas ini yang dibutuhkan nanti di pembahasan soal yang 4 nomor yang tadi teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat pembahasan soal nomor 1 teman-teman yang berikut ini. Nah, baik. Soal nomor 1. Oke. Ya, ini soal asli teman-teman tahun lalu ya. Bilangan real X. Oke, bilangan real X memenuhi persamaan 3 log dalam kurung 4 tambah 2 log X tambah 2 sama dengan 2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Nah, yang Q teman-teman sudah ada 31, P itu belum ada. P adalah X, di mana X didapat dari persamaan logaritma ini. Nah, jadi teman-teman gunakan cara-cara yang tadi ya, gunakan sifat-sifat yang saya berikan di sebelumnya tadi teman-teman. Oke, yang pertama kita selesaikan yang 3 log dan seterusnya. Oke, oke, saya tulis di bawah aja ya. Ini 3 logaritma ya dalam kurung 4 tambah di sini ada 2 logaritma dalam kurung X tambah 2. Oke, tutup kurung. Saya ulangi. Ya, tutup kurung, itu kan teman-teman sama dengan 2 ya. Dalam penyelesaian persamaan logaritma teman-teman, usahakan di ruas kanan kiri itu memuat logaritma. Kita lihat, di ruas kiri sudah ada 3 log, di sebelah kanan hanya ada 2. Rubah teman-teman, rubah 2 ini menjadi logaritma. Nah, gimana caranya? Jadi kalau di sini basisnya 3, otomatis di sini harus juga 3. Ini 3 logaritma berapa? Jawabannya 2 teman-teman. Artinya 3 log 9. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9 yang saya bahas di sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita bisa hapus ya 3 logaritma dan 3 logaritma. Oke? Nah, nanti kita teruskan teman-teman. Saya baca ulang. 4 tambah 2 log X tambah 2 sama dengan 9. Artinya 4 itu pindah ruas jadi kurang. Nah, gini. 2 logaritma dalam kurung X ditambah 2 teman-teman itu sama dengan nanti 4 ini pindah ruas jadi kurang. Nah, 9 kurang 4 jawabannya 5 coy. Ini 5 di sini ya. Nah, kemudian di ruas kiri masih ada logaritma, di sini tidak ada. Otomatis rubah lagi 5 menjadi 2 log apa? Oke, gini. Saya rubah ke samping ya. Oke. Nah, 2 logaritma dalam kurung X ditambah dengan 2 itu sama dengan 5. 5 teman-teman itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 log apa? Nah, jawabannya adalah 2 pangkat 5 ya. Jawabannya di sini adalah 32 teman-teman sekalian. Nah, gitu ya. Nah, sekarang 2 log bisa lagi dieliminasi ya, dihapus. 2 log di sini habis dengan di kanan. Nah, artinya tinggal apa? Tinggal X tambah 2 sama dengan 32. Jadi diperoleh X-nya sama dengan gini, 32 dikurang dengan 2. Jadi X itu sama dengan 30. Artinya sudah diperoleh nilai X sendiri, ya nilai P adalah sama dengan 30, sedangkan nilai Q adalah 31. Mana yang benar? Oke, kita lihat. Mana yang benar? P 30, Q 31. Apakah P besar dari Q? Bukan jawabannya. Salah ya. Apakah P lebih kecil dari Q? Jawabannya adalah betul. Nah, inilah teman-teman bentuk soal UTBK tahun lalu. Akan sama dengan tahun ini. Yang jelas, kalian tidak akan bisa menjawab ini jika tidak mengetahui sifat-sifat dari logaritma tersebut. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, masih dalam logaritma teman-teman. Ya, membandingkan dua buah kuantitas.
Jika diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari 4 kurang log X kali log X sama dengan log 1000. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P itu adalah X1 tambah X2, sedangkan Q adalah 1020. Oke, apakah jawabannya P besar dari Q, atau P kecil Q, atau C, P sama dengan Q? Tidak dapat ditentukan hubungan keduanya. Nah, oke, sebelum saya membahas ini ya, saya kasih catatan sedikit ya. Ya, perlu teman-teman ingat, ya di sini ya. Ingat. Nah, ya. Ingat bahwasanya logaritma 1 sama dengan 0. Oke. Apalagi logaritma 10 sama dengan 1 ya. Lanjut ya. Logaritma 100 itu sama dengan 2. Logaritma 1000 itu sama dengan 3 ya, dan seterusnya. Kembali ke soal. Kita akan menyelesaikan teman-teman ini ya, apa X-nya sehingga sama ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama-tama dikerjakan adalah kita bisa ini, misal ya. Misalkan teman-teman logaritma X itu dengan P atau variabel yang lain ya. Nah, sekarang dikerjakan di sini. Berarti akan berubah persamaannya begini. Dalam kurung ya, dalam kurung 4 dikurang dengan P ya, kali log X, berarti kali P lagi, itu sama dengan log 1000 teman-teman. Jawabannya adalah 3. Oke, nah gampang sekali teman-teman, sangat gampang. Nah, sekarang kita bisa menebak ya, kita bisa main tebak-tebakan teman-teman ya. Kira-kira di sini ya, berapa nilai P ya? Oke, ada 2 nanti ya. Berapa P di sini? Berapa P jika dikurangkan 4 kurang P kali P, jawabannya 3. Hasilnya adalah di sini kemungkinan 1. Kenapa? Karena 4 kurang 1, jawabannya 3 kali ini 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, nah betul untuk yang P sama dengan 1. Sekarang kita rubah. Selain 1 teman-teman, apalagi? Jawabannya adalah 3. Kita uji ya. Jika 4 kurang 3, 1 ya, kali P, P-nya 3 teman-teman. Nah, berarti cocok juga 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, sekarang berarti sudah benar bahwasanya P itu 1 dan P sama dengan 3. Nah, sekarang dikembalikan bahwasanya tadi dikatakan bahwa apa itu P? P kan sama dengan log X. Dan gini, logaritma X sama dengan P1 atau logaritma X sama dengan 3. Nah ya, kalau seperti ini kita dapat kira-kira berapa X-nya teman-teman. Nah, sama dengan ini, berapakah nilai X yang hasilnya 3 gitu. Sudah ada di samping bahwasanya log yang hasilnya 1, jawabannya adalah 10 gitu kan. Nah, oke. Log berapa yang 3, jawabannya adalah log 1000 gitu teman-teman ya, 1000 di sini. Nah, sekarang yang dicari apa? X1 tambah X2, artinya ini bisa disimpan sebagai X1, yang ini sebagai X2. Nah, penjumlahan ya. Berarti kalau dijumlahkan di sini jadilah nilai P. Nah, gampang ya. P sama dengan berapa? 10 tambah 1000, jawabannya adalah 1010. Berhasil didapat. Jadi kalau Q 1020 dan P adalah 1010, otomatis disimpulkan bahwa pasti P itu lebih kecil dari, kenapa? Karena ini kan Q ya, 1020, berarti P itu lebih kecil dari Q sendiri. Jadi sebenarnya mudah ya. P kecil Q jawabannya juga masih di Bravo ya. Ini salah ya, tidak mungkin ini kan gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal berikut nomor 3. Baik, soal nomor 3 ya. Nah, persamaannya adalah 2 log dalam kurung 2 pangkat X tambah 1 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 log X. Nah, mana kira-kira yang besar atau yang kecil ya? Di mana P adalah X dan Q adalah 3 teman-teman. Yang mana ya? Kita lihat. Nah, jadi tetap melihat tadi sifat-sifat logaritma yang saya berikan. Yang pertama adalah saya mau rubah ya gini. Oke, kita jawab bisa di bawah aja ya. Nah, gini. 2 log. Nah, 2 logaritma terus double ya, 2 logaritma dalam kurung ya, dalam kurung 2 pangkat X ditambah dengan 1 ditambah dengan 3 ya, itu kan di sini sama dengan 1 tambah 2 log X. Ingat teman-teman, 1 ini sama dengan ini, sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log X. Ini bisa dirubah menjadi, karena ini kan penjumlahan ya, ada sifatnya bahwa begini, 2 logaritma kalau tambah itu adalah kali.
Ya, 2 kali X. Oke, artinya di sini gini. 2 logaritma 2X, teman-teman. Nah, sekarang bisa dihilangkan logaritma yang pertama ya. Ini habis. Ini pula habis, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian berarti sisa ini saja 2 log dalam kurung 2 pangkat X tambah 1 tambah 3 sama dengan 2X. Nah, saya terus ulang ya. 2 logaritma dalam kurung 2X tambah 1 ditambah dengan 3 sama dengan, teman-teman, di ruas kanan sudah hilang logaritmanya. Oleh karena itu kita buat lagi supaya muncul logaritma lagi. Caranya gini, tinggal tuliskan sama-sama 2 log, teman-teman, di sini. Oke, 2 log. Nah, 2 log berapa yang hasilnya 2X? Jawabannya adalah 2 log 2 pangkat 2X. Kenapa? Karena nanti kan ini pangkat 2X, teman-teman, ke depan. 2 log 2 sama dengan 1. Artinya 2X kali 1 sama dengan tetap 2X lagi. Itu triknya, teman-teman. Sesuai dengan sifat yang kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang hilangkan lagi logaritmanya. 2 logaritma dan 2 logaritma. Sisa ini, teman-teman. Gitu ya. Oke, saya tulis ulang ya. Oke, gini. 2 pangkat X tambah 1, teman-teman, sama halnya dengan eksponen gini, 2 pangkat 1, oke, ditambah dengan 3 di sini sama dengan ini 2 pangkat 2X sama halnya gini, 2 pangkat X, lalu saya kuadratkan. Nah, oke, saya ke sini kan. Nah, oke, artinya saya bisa misalkan ya, bisa misal. Oke, saya bisa misalkan dengan 2X itu sama dengan variabel baru, anggaplah P, teman-teman, di situ. Nah, sehingga menjadi ini P ya, berarti 2 kali P adalah 2P di sini. 2P ditambah dengan 3 sama dengan ini menjadi P kuadrat, teman-teman. Oke. Nanti berubah menjadi pasaman kuadrat ya, gini. Ini saya nolkan di ruas kanan ya. P kuadrat dikurang dengan 2P dikurang 3. Artinya kita bisa rubah, kita bisa bentuk menjadi faktor-faktornya ya. 0 sama dengan, berarti ini kan faktornya gini ya. P kurang 3 kali P ditambah dengan 1. Yang pertama adalah P itu sama dengan 3 atau P sama dengan min 1. Nah, apa itu P? P adalah 2 pangkat X. Bahwasanya tidak ada perpangkatan yang hasilnya negatif. Berarti dikatakan ini disebut sebagai tidak memenuhi. Nah, tinggal P sama dengan 3. Kita jabarkan, teman-teman. P sama dengan 3. P itu apa? P adalah 2 pangkat X gini. Berarti 2 pangkat X sama dengan 3. Untuk mencari X-nya, teman-teman. Nah, tadi kan sudah bahas ya, definisi logaritma. Berarti gini, 2 logaritma 3 itu sama dengan X. Artinya didapat nilai X sendiri adalah, nah, 2 logaritma 3. Nah, gitu. Nah, sekarang mana yang besar? P atau Q? 2 log 3 atau 3? Mana yang besar? Nah, jawabannya harus dirubah dulu, teman-teman. 3 itu menjadi gini, rubah 3 menjadi 2 logaritma 8. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 8, teman-teman. Lalu bisa dihilangkan lagi logaritmanya. Ini hilang ya, ini hilang. Perhatikan, mana yang besar? 3 atau 8? Kesimpulannya adalah jawabannya 3 yang kecil. Berarti jawabannya adalah kuantitas P lebih kecil daripada kuantitas Q. Ya, gitu coy. Gampang kan, teman-teman? Itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal terakhir, nomor 4, yang berikut ini. Nah, baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke. P itu 0,1, Q adalah X. Di mana X-nya didapat dari persamaan log X pangkat 2 kurang 3 log X tambah log 1 X sama dengan 2. Nah, teman-teman, gini caranya. Caranya, ini pangkat 2 dirubah menjadi 2. Ya, gini ya. Jadi gini, teman-teman. 2 dikali dengan logaritma X. Oke? Terus kurang 3 logaritma X. Kemudian, teman-teman, ini bisa dibuat begini, tambah ya, tambah logaritma 1 X menjadi X pangkat min 1. Nah, sedangkan 2 sama dengan logaritma 100. Nah, ya, itu yang pertama, teman-teman. Sekarang saya ya kasih bawah ke ini ya, saya ke bawah ini untuk yang kedua ya. Di bawah, teman-teman. 2 log X kurang 3 log X itu kan sama dengan min ya, min log X, teman-teman. Nah, gini, sama dengan min
logaritma X. Kenapa? Karena 2 kurang 3 min 1 ya gitu. Jadi 2 min log X. Nah, terus ini kan pangkat min 1 teman-teman, bisa juga pindah ke depan menjadi min teman-teman. Oke, min logaritma X. Nah ya, itu sama dengan 2 atau log 100 di sini, log 100. Jadi simpel sekali, log 100. Nah, kemudian ini kan kalau min log X kurang log X, jawabannya adalah min 2 log X. Kenapa? Karena ini min 1 min 1, jawabannya minus 2. Ini minus 2 logaritma X sama dengan logaritma 100 ya. Nah, min 2 teman-teman bisa dirubah dalam bentuk perpangkatan gini, logaritma X pangkat minus 2 sama dengan logaritma 100. Nanti lognya bisa hilang lagi ya, logaritma bisa dihilangkan teman-teman ya. Nah, kita kembali ke soal. X pangkat min 2 itu kan sama dengan 1 per X kuadrat, itu kan sama dengan 100 ya. Oke, nah 1 per X pangkat 2 gini, sama halnya gini, 1 per X dalam kurung pangkat 2 semua ya. 100 sama dengan 10 pangkat 2, artinya pangkat 2 nya hilang, didapat 1 per X sendiri itu sama dengan 10, berarti X nya sama dengan 1 per 10. Nah, X per 10, P adalah 0,1, sebenarnya kan ini ya bisa dibagi nih, 1 per 10 sama dengan 0,1, artinya X sendiri 0,1, Q nya P 0,1 juga, berarti jawabannya adalah kuantitas P sama dengan kuantitas Q gitu coy. Jawabannya di sini ya adalah C gitu. Nah, saya pikir yang penting teman-teman bisa paham sifat-sifat logaritmanya, bisa mengadakan soal ini. Teman-teman sekalian, sudah 2 tahun berturut-turut masuk persamaan logaritma dengan membandingkan 2 buah variabel. Teman-teman pelajari ini, saya yakin akan juga sama dengan bentuk tahun ini. Nah, semangat teman-teman belajar ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.